Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Kun lana wa la takun alaina bi rahmatika astaghitsu min adzabika astajir. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dzalik wa la tanza' minni salihah ma a'taitani wa zidni min. Alhimna marashida umurina, a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Iftah alaina futuhal arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya'il mursalin. Afid alaina min barakati masyaikhina al-kiram, ulama'ina al-'idham. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berbicara tentang sikap setiap orang menerima cacian dan pujian. Ya, sebelum ini kita sudah membahas kan bahwa kalau kita dipuji itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menutupi diri kita dari segala kemaksiatan atau di dalam kemaksiatan yang kita lakukan. Kalau kita dipuji, hendaknya kita jangan langsung GR. Justru kita yang harus menelisik lebih dalam siapa diri kita. Kalau kita dipuji, maka kita kembalikan pujian kepada yang lebih layak. Orang tua kita, guru-guru kita, Rasul kita, para ulama terdahulu, Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang beliau berbicara tentang bagaimana tiap orang menyikapi pujian dan cacian yang datang. Nah, maka Imam Ibnu Ajibah di sini menyebutkan bahwa ada 4 macam orang dalam menyikapi pujian dan cacian orang. Yang pertama adalah al-awam al-jahilun, orang-orang awam yang jahil. Orang-orang yang dikuasai oleh nafsu dan syahwatnya, yang senantiasa ingin dirinya nampak baik di hadapan semua orang. Mereka ini cirinya kalau mereka dipuji dan orang-orang banyak jadi fansnya, likersnya banyak, viewersnya banyak, yang sukanya banyak, maka mereka akan gembira. Kenapa? Karena nanti kemauan-kemauannya akan mudah tercapai. Dan kalau mereka dicaci, mereka dijatuhkan, orang-orang menjauh darinya, maka mereka akan sedih, mereka akan putus asa, mereka akan pesimis. Kenapa? Karena harapan-harapan yang mereka cita-citakan yang ada pada mereka itu hilang seketika. Apa yang dirasakan oleh Abang Syahroni sekarang? Ya, kalau dia masih awam, juhal, hancur semua. Aduh, berantakan semua kan gitu. Nah itu makanya kita harus terus naik kelas. Juga bukan nanti kita nggak punya teman, orang jauhin kita karena akhlak kita yang buruk, karena kita nggak peduli, terus kita jadi seneng, nggak gitu juga. Tapi artinya kita ingin betul-betul menjalankan semuanya, niat kita murni karena Allah Subhanahu wa taala. Cacian dan pujian itu adalah bumbu kehidupan.
Tapi kalau hati kita tuh memang fokus ke Allah, itu yang menjadikan keindahan. Dan seperti yang saya dengar di Gold Business Academy itu ajib. Fokus terus ke Allah. Dialah sumber rezeki, bukan pasar. Ajib, ajib. Harus punya amalan batin, tahajud yang kuat, doa yang matang, sedekah yang kuat. Ya Allah, gitu jadinya. Kan ajib tuh. Bisnisnya, kendaraannya udah jelas yuk. Timnya udah jelas. Aduh, saya dengerin itu tadi malam di Maulid Nabi ya Allah. Ini kebaikan engkau, ini kebaikan Rasulmu. Ini yang selama ini kita impi-impikan. Dan sekarang prakteknya. Dan karena kalau belum ada duit mah gampang khusyuk, no. Pas kita lagi bisnis ada duit kok khusyuk ke Allah terus. Wah, ini namanya keseimbangan hidup. Itulah yang mau kita raih, sukses spiritual, sosial, dan finansial. Ilmunya ada, nanti saya share tiap hari. Sebelum kalian jadi agent, nanti saya share setiap hari. Termasuk nanti tahap awalnya itu ada spiritual bisnis, nanti saya share dikit-dikit. Biar kita terjaga akhlaknya, biar kita terjaga mindsetnya, terjaga ibadahnya, terjaga niatnya. Itu penting itu, sehingga Allah makin sayang. Sehingga semakin Allah sayang, nanti Allah datangin rezeki-rezeki yang gak terduga. Yang penting kerannya udah ada belum? Ya Allah. Begitu ya. Kemudian yang kedua ada ubad az-zuhad. Ada ahli ibadah yang zuhud. Mereka orang yang serius beribadah, lari dari makhluk, cuman cari ridho Allah. Maka orang seperti ini, mereka ini tidak nyaman lama-lama sama orang. Dan mereka tidak punya harapan apapun kepada makhluk. Maka kalau ada makhluk ngedeketin dia, muji-muji dia, ya, menyayangi dia, maka mereka malah apa? Mereka malah nggak suka gitu. Jangan-jangan makhluk yang terlalu baik ini akhirnya memalingkan hatinya dari kepada selain Allah. Dia curiga sama orang, dia apa? Curiga. Wah, ntar dia dibaik-baikin, saya dibaik-baikin, akhirnya saya lupa sama Allah. Kenapa? Karena memang mereka lagi fokusnya ke Allah aja. Dan kalau mereka dicaci dan orang gak ada yang mau dekat sama mereka, oh mereka gembira. Kenapa? Karena akhirnya mereka bisa fokus sama Allah dalam ibadah. Kita yang mana nih nanti? Ubad zuhad. Tapi yang enak sih sebenarnya 3 ya. Ini di awalnya 3 gitu. Yang 4 nih kayaknya mirip-mirip ya. Bentar. Sama aja lah. Kita jadiin 3 aja ya. Nah, jadiin 3 aja. Ini ubad zuhad sama dengan muridun salikun. Intinya apa? Kalau makhluk deketin mereka, mereka malah sedih. Karena ujungnya jadi repot. Maka itu kan saya bilang dari awal sama teman-teman. Suatu saat kita akan ada waktu repot dengan ngurus-ngurus bisnis yang kita jalani. Maka niatin itu juga ibadah gitu. Ibadah untuk mempersiapkan diri yang lebih baik ke depan dengan mentalnya. Berbagi waktu, menyejahterakan diri, menyejahterakan banyak orang sekeliling kita. Gitu. Ketika orang belum respect dengan kita, jadikan itu pembelajaran kan gitu. Saat orang udah respect, jangan keburu GR. Kita sikapi semuanya dengan positif gitu. Nah dulu kan kita waktu mental belum pengen kaya tuh, agak sibuk dikit lah. Gara-gara ini gue kurang Qurannya. Padahal ketika kita betulkan mindset kita dan kita belajar lebih benar, kita doa secara lebih serius sama Allah, Allah kasih nggak? Allah kasih. Ilmunya pas, amalnya pas, niatnya pas, timnya pas, mentornya pas. Nah, kita harus jaga semuanya. Nah ini kita kan udah belajar tentang dunia pikiran, kita jaga. Jadi jangan ada di tengah-tengah, oh jadi begini, jangan. Itulah proses, semuanya sudah jalani. Nah kemudian yang ketiga, nah ini yang paling tinggi ya. Kita 3 aja ya, nggak usah 4. Karena yang ketiga, dari yang 4 tadi tuh mirip gitu. Ini kita langsung 3 saja. Yang ketiga adalah al-arifun billah. Orang yang sudah mampu menunggangi nafsunya. Kalau kita kan ditunggangi nafsu, ini orang yang udah bisa nunggangi nafsu.
dan sudah sampai kepada makna Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Maka mereka ini gembira aja menghadapi segala sesuatu. Kenapa? Karena mereka paham, mereka tahu semuanya dari Allah dan semuanya ada Allah dalam segala sesuatu. Sehingga ketika mereka dipuji, mereka juga gembira. Kenapa? Karena tahu pujian ini dari Allah dan kembali untuk Allah. Nah itu kan lihat ilmu itu. Kita mau milih yang mana? Mungkin kita belum sampai di arifin billah, tapi kita jadilah begini. Kalau ada orang puji ya seneng, makasih ya Allah. Habis seneng, kita kembali lagi ke Allah. Ya Allah, yang layak dipuji mah Engkau. Dan kalau nggak dikasih taufik juga nggak dikasih hidayah, nggak bisa kayak begini. Ya Allah makasih. Dan makasih ini aku persembahkan lagi ke Engkau. Makasih. Aduh enak bener hidup begitu. Dirinya hilang udah. Kemarin yang saya sebut sama Ade sama Abiu, kita kalau dipuji orang, doa dan jadikan itu mindset. Seperti doanya Nabi SAW kalau dipuji, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfirli ma la ya'lamun. Dek, itu kirim di itu dek, di grup kita bisnis tuh. Itu ntar jadiin grup kita juga itu. Kamu kirim dek. Nah, kan kita emang mau dakwah, mau nyari duit doang, ayo kita dakwah di situ. TL Kijar Riyadhah juga harus saya kirim ya tiap hari itu. Kemudian nanti saya masukin ke TL Kijar ya dek, tuh sehingga teman-teman itu masukin adek nih. Kita kan mau dakwah, ini bener nih niatnya penting ini, sehingga orang tuh nanti nyaman. Nah, dan kalau mereka dicaci maki, kalau mereka dijauhi, maka mereka akan susah. Kenapa? Karena menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dirinya. Kalau tadi kan karena dirinya kurang ajar kan gitu, ini enggak. Jaga adab sama Allah. Jangan-jangan saya ada yang salah sama Allah. Ya Allah, maafin nih gitu. Bukan nyalahin orang, bukan ninggiin diri, tapi kembali ke Allah. Ya Allah, kayaknya ada yang salah ya. Maafin ya Allah. Apa ya? Kasih tahu ya Allah salahnya. Oh, benar. Saya ngomong sembarangan. Atau untuk menyayangi hamba-hamba Allah. Ih, ini mah cakep banget. Ya tadi doanya belum ya? Allahumma ja'alni, kalau dipuji orang doa Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Wow, Ustadz mah soleh gini. Ya Allah, kabulkan lebih dari apa yang mereka sangka. Jadikan hamba lebih dari yang mereka sangka. Hamba sudah baik. Aminkan. Kemudian yang kedua, tanamkan mindset kita harus lebih baik dari yang disangkakan. Saya sering nggak ngomong begitu? Sering nggak saya ngomong gitu? Sering nggak? Kita harus nampak baik dari luar, dan saat orang luar datang ke kita masuk, ternyata lebih baik. Jangan kita pandai dari luar dianggap baik, ketika masuk orang kecewa, nyesel. Ngomong doang, itu namanya munafik. Mukmin nggak begitu. Mukmin dari jauh keren, dideketin tambah keren. Edan, masih ada orang kayak begini. Masih ada komunitas kayak begini. Gitu ya. Jadikan doa, jadikan mindset. Lalu doa waghfirli ma la ya'lamun. Artinya jangan GR. Ya Allah ampuni apa yang mereka nggak tahu. Taunya yang baik doang yang diekspos. Ya Allah ampuni ini apa yang mereka nggak tahu. Dia nggak tahu tuh kalau lagi saya sendiri lagi ngapain. Kalau saya lagi jauh nggak ada yang kenal saya ngapain. Ya Rob. Ini juga berarti jadikan mindset. Agar kita ada orang nggak ada orang, ada yang kenal nggak ada yang kenal. Jangan ngelakuin dosa. Jangan berubah. Ya Allah.
Nah ini para arifin billah, kalau mereka dipuji mereka gembira, ya udah selayaknya kan. Dipuji malah kesel, orang kesel kan. Dipuji nggak mau, gue caci lu kan gitu. Ini yang paling normal. Tinggal rubah suasana hati. Coba itu pentingnya dunia pikiran, bener nggak? Oh dipuji orang gembira, yakini itu dari Allah dan kembaliin ke Allah. Makasih ya Allah. Kalau mereka dicela, mereka sedih. Kenapa? Karena jaga adab sama Allah. Jangan-jangan saya salah. Minta kasih tahu sama Allah apa salahnya. Kemudian sayang kepada hamba-hamba Allah, maksudnya gimana? Kan ada hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti kekasihku, maka aku akan umumkan perang baginya. Paham nggak? Barangkali aja kita ini kekasih Allah. Kalau kita marah sama seorang, orang itu hancur nggak ntar? Jangan. Dia nyakitin kita, bukan nyakitin. Allah lagi ngasih pelajaran sama kita, jangan begitu. Satu. Allah lagi ngasih kesusahan sama kita, biar kita lebih kuat, lebih matang. Nah, ini bukunya Mardigu Wawik bagus. Sama orang yang pernah nyakitin kita, apa yang harus kita lakukan? Pertama, maafkan, ikhlaskan. Yang kedua apa? Cintai. Apa? Cintai. Bukan sekedar maafin, ikhlasin, cintai. Oh, gara-gara dia kita mateng kok, gara-gara dia kita keluar dari semua beban yang ada kok. Kemudian yang ketiga, doakan secara tulus. Waduh, itu jadi wali kita kalau begitu. Maafin, ikhlasin. Cintai, kemudian doakan, bantu secara tulus. Itu ajaib. Itulah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau kita merasa tersakiti, kita merasa terganggu dengan orang-orang itu, dan kita itu adalah kekasih Allah, dan kita ini kekasih Allah lah, kita kan muslim, mukmin itu kekasih Allah. Apa aja didengar sama Allah. Kalau kita ngerasa sakit sama orang, ntar orang itu hidupnya bisa berantakan. Maka jauh sekali orang yang derajatnya orang yang masih suka doain keburukan orang, ngarepin kehancuran dan kejatuhan orang. Kita jangan pernah begitu. Nah itu, kita kan mau jadi arifin billah. Dipuji jangan ingat diri, dipuji ingat Allah, dari Allah dan untuk Allah. Kalau kita dicela, kita dijatuhkan, orang nggak respect sama kita, sikap hati kita malu, takut sama Allah, jangan-jangan ada yang salah. Sama hamba-hamba Allah, maafkan, ikhlaskan, cintai, bantu total, doakan yang sepenuh hati. Waduh. Kenapa takut-takut mereka bikin kacau hidup kita, kitanya ikut marah, Allah turun tangan. Nah, kan begitu. Itulah yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu saat beliau dicambuk. Sebelum dicambuk sudah dimaafkan. Suatu saat yang mencambuk ini taubat dan minta maaf. Kata Imam Ahmad, saya udah maafin dari dulu. Sebelum cemeti itu sampai di tubuh saya sudah maaf. Kok bisa? Iya. Saya tidak ingin ada satu umat Nabi SAW yang masuk neraka gara-gara aku. Tuh. Sayang kepada hamba Allah. Termasuk sayang sama hamba Allah, sayang sama Nabi kan. Gak pengen Nabi kecewa, ada umatnya masuk neraka gara-garanya kita. Coba, ini arifin billah. Kalau Ustadz langsung ngomong ke situ, ya ini hikmahnya, biar kita paham. Hikmahnya az-zuhad idza mudihu inqabadu li syuhudihim athana minal khalq. Tadi kan udah dibagi ya. Orang-orang ahli ibadah, ahli zuhud itu kalau dipuji mereka susah. Kenapa? Karena mereka nganggap ini pujian dari makhluk, takut hatinya ke makhluk. Gitu. Wal arifun idza mudihu, tapi para arifin billah kalau mereka dipuji in basatu, mereka gembira. Li syuhudihim dzalika minal malikil haq, karena mereka tahu ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah udah sayang sama hambanya, Allah datangkan tuh hamba-hamba yang mencintainya, benar nggak? Tapi habis itu jangan GR, oh berarti saya udah jadi wali, jangan. Makasih ya Allah yang udah nutupin aib, makasih yang udah nolongin kita dari segala kejahatan. Kembaliin lagi ke Dia. Ya Allah, dah hanya Engkau yang layak dipuji. Termasuk sikap kita gembira
Nah, termasuk prakteknya lagi adalah ketika kita dicaci, kita takut malu sama Allah, jangan-jangan ada yang salah. Dan kepada makhluk, kita nggak usah sakit hati. Kenapa? Biar mereka tetap Allah sayang. Biar Nabi sayang sama kita. Biar Nabi bangga sama kita. Ada umatku yang tidak marah kepada umatku yang lain demi kebaikan bersama. Enak gak hidup itu? Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini yang kita ingin praktekkan dalam hidup. Lihat semuanya, dunia pikiran nggak? Apa yang membedakan arif? Apa yang membedakan awam, ghafilun? Apa yang membedakan zuhad? Obat apa yang membedain? Hah? Pikirannya semua. Awam yang dipikir dirinya aja, dirinya senang dia senang, dirinya dijatuhkan dia marah. Obat zuhad sama, masih mikirin dirinya. Dipuji akhirnya dia naik dan akhirnya dia jadi apa? Jadi terikat dengan seseorang, dia ngerasa dia nggak sama Allah. Pas dijauhin orang dia ngerasa lepas dari kepentingan makhluk, dia bisa ke Allah. Arifin nggak gitu. Hidup sama orang ya hadepin aja orang. Itu yang disebut dengan Imam Ghazali al-khalwah fil jalwah. Apa? Menyepi di dalam keramaian. Dia lagi sama orang sih, tapi hakikatnya lagi melakukan yang terbaik untuk Allah. Pas disenengin, dia bersyukur sama Allah dan dikembalikan kehebatan dan kebaikan itu hanya untuk Allah dan milik Allah. Saat dia diperlakukan yang tidak baik, dia istighfar dan takut kepada Allah dan tetap hatinya bening kepada orang yang menyakitinya. Kenapa? Pengen Allah tetap sayang sama dia. Pengen Nabi SAW gembira ngelihat tingkah lakunya karena semakin banyak umatnya yang nanti akan masuk surga. Dan dia nggak pengen hidup orang tuh hancur karena pernah menyakiti dirinya. Allahumma ja'alna minal wasilin, al-arifin, al-ashiqin, al-maqbulin, al-mugarrabin, al-mahbubin, al-muhibbin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Bihurmati maulidi nabiyikal karim fi hadzal yawm fil jumu'atil mubarakah. Afid alaina min barakatih wa barakati ashabih ahli wa dzurriyyatih wa wurrathih wa kulli khairin indahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Suratul Lail. Lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa anta lam tazal. Lakal hamdu kulluh ya Rabb wa lakal mulku kulluh laka syukru kulluh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Li taufiqil hidayah ridha lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.